مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pemirsa NU Wilangan TV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya diminta oleh tim redaksi untuk bicara tentang media dan dakwah yang terkini atau fenomena media digital di hari ini. Jika kita melihat atau mengetik media Islam di buku, itu seringkali kita temukan rujukan media itu media-media mainstream yang kecenderungannya garis keras. Jadi kalau generasi kita itu melihat atau mencari rujukan Islam di Google, itu Islam toleran atau media-media NU itu seringkali berada di bawah. Ringnya Islam garis keras itu selalu di atas dan termasuk pengunjungnya nomor 1. Nah, melihat itu tentunya rujukan untuk NU atau rujukan untuk generasi muda hari ini cenderung kalau melihat media atau melihat rujukan untuk di media digital atau di dunia maya, itu pasti yang muncul nomor 1 itu seperti portal Piyungan atau Islamuna, Dakwatuna. Nah, media-media yang kecenderungannya garis keras. Nah, apa yang menyebabkan kelompok Islam garis keras menguasai opini di media online? Nah, kita lihat kalau di media online seperti di Facebook, di Fanspage atau di YouTube, itu yang menjadi trending atau yang menjadi pengunjung paling nomor 1 itu mesti kiai-kiai yang kecenderungannya itu konservatif atau garis keras. Nah, di Indonesia sendiri kelompok-kelompok Islam yang galak ini kecil sekali jumlahnya. Kekuasaan sosialnya pun terbatas dibanding dengan yang moderat. Nah, bikin pengajian juga terbatas. Karena itu dia akan mencari ruang-ruang yang relatif terbuka untuk mengkampanyekan gagasannya. Karena itu dia akan mencari ruang-ruang yang relatif terbuka untuk mengkampanyekan gagasannya, yaitu internet. Ini juga yang merupakan konsekuensi keterbukaan di mana sejak reformasi orang bisa bikin media apa saja. Teknologi ini membuat mereka lebih dahulu masuk internet untuk mengelola media ketimbang kelompok muslim moderat seperti NU atau Muhammadiyah. Nah, ada relung pasar yang belum dikuasai oleh NU Muhammadiyah, dia lebih dahulu untuk menguasai. Contohnya kalau kita lihat hari ini kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang trending di YouTube itu kalau lihat latar belakangnya pasti bukan NU atau Muhammadiyah, pasti Islam cenderung yang konservatif. Nah, pilihan membuat media tersebut didasari motif ideologi atau ekonomi. Jadi Islam garis keras membuat media itu pertama ada kecenderungan ideologi atau motif ideologi juga atau motif ekonomi. Contohnya seperti Ar-Rahman yang dipimpin oleh Muhammad Jibril. Nah, motif ekonomi misalnya mendapat duit dari iklan. Jadi seperti halnya portal Piyungan atau Islam News atau jenenge Muslim Media itu mencari keuntungan dari iklan dengan banyaknya pengunjung. Di samping juga motif ideologi yang atau trafik pengelolaan musik anak muda.
Jadi intinya begini, hari ini media adalah relung Pak, relung yang belum dikuasai serius oleh Islam moderat. Nah, dengan wabahnya COVID-19, intinya momentum kita untuk bangkit, untuk menguasai relung-relung yang sebenarnya kita lengah, belum menguasai serius dunia maya. Dunia maya ini sangat terbuka sekali. Setiap orang pasti menggenggam internet. Setiap orang pasti pernah melihat YouTube. Setiap orang pasti melihat WA. Setiap orang pasti punya akun YouTube atau akun Facebook. Kalau kita satu orang saja punya, atau satu lembaga saja punya kreativitas untuk menyebarkan dakwah Islam moderat, saya yakin 5 tahun ke depan kita juga akan bisa menyeimbangkan atau nututi gerakan-gerakan Islam konservatif, walaupun di tengah keterbatasan yang kita miliki. Hari ini seperti harinya NU Wilangan sudah memulai akun YouTube NU Wilangan TV, juga media online nuwilangan.com. Tujuannya sederhana, hanya untuk sebagai penyeimbang derasnya arus informasi Islam garis keras di media online. Kita sebagai penyeimbang untuk supaya generasi muda mengambil rujukan di dunia maya itu tidak di media-media Islam garis keras. Karena generasi ke depan saya yakin lebih digital, serba praktis, mengambil rujukan serba online. Kalau kita tidak menggarap dunia online, kita akan tergerus oleh zaman. Mungkin demikian, hari ini hanya refleksi bahwa pentingnya media online atau media digital untuk keberlangsungan atau untuk kemajuan lembaga kita atau organisasi kita ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.